selamat datang. Terima kasih sapernya. Duh, kantongnya berminyak lagi. Hah? Maaf ya. Habis naik ini dia kendaraan umum. Abis naik kendaraan tante-tante nggak boleh. Makasih apa kita dibawain saper. Sama-sama ya. Ini apa sih isinya? Isinya ada cheeseburger, ada itu yang lu titipan lu nih yang daging doang. Itu apa, ayam doang ya? Ayam doang. Ayam doang. Ada ini cheeseburger. Itu cheeseburger. Aduh, brandingnya jelek banget nih soalnya paper wrap gue lagi habis yang ada logo-logonya. Oh, ada yang jago nge-rap juga. Seekor kera. Itu kan rap jagoan lo kan? Lu cuma bisa itu kan? Kok lu kesel sih? Tuh. Wow. Ini sih, nah, lu kan beli burger yang ayam yang hot chick, tapi kan nggak pakai roti. Siapa yang ngocek nggak pakai roti? Lu kan yang minta. Iya, bener, yang iya. ayam doang nggak pakai roti. Iya. Nah itu jadi minyaknya kayaknya agak kena, tapi maaf ya. Tapi enak kok. Enak mah absolut. Emang ini adalah salah satu burger terbaik di Jakarta menurut gue karena si Going Visionnya sih pecah sih, Pak. Yoi. Tapi soalnya- ini nggak pernah dapat review jelek dong. Ya pernah lah. Ini Iyalah. Saper dapat review jelek. Iyalah. Gue harus setinggi apa lagi sih suaranya? sorry. Pernah lah. Dapat reviewnya gimana? Ngomong depan muka lo? Enggak sih, karena gue yakin orang-orang yang nge-review dan sebenarnya mereka nggak capable untuk nge-review ya nggak bakal ngomong di depan mata orang yang masak sih. Menarik. Jadi Iyalah. kalau nggak capable berarti beraninya ngomong di belakang. Beraninya ngomong di belakang atau ngomong di sosial media. Mereka biasanya suka mengomentari sesuatu yang akhirnya ketika kita tanya balik baik-baik sebenarnya tuh nggak gitu-gitu amat. Sekarang tuh lagi ngetren ini tahu, ngetren kritikus pedas gitu. Jadi review-review makanan tapi tuh ya sadis lah nge-reviewnya ibaratnya gitu. Itu tuh lagi ngetren sekarang. Nggak lagi ngetren tuh maksudnya kenapa ngetren? Lagi banyak food blogger atau food reviewer yang memang Kalau food blogger sama food reviewer emang tugasnya nge-review dong. iya, tapi ini tuh asal pedes aja gitu. Karena kan maksudnya untuk menjadi seorang food reviewer satu at least lu punya perbendaharaan kata yang bagus. Nggak cuman kayak kejunya banyak, kejunya melted banget. Nggak pelit. Kejunya nggak pelit. Wow, brand Oh, lain. brand lagi. Brand gua yang lain. Terus misalkan wah nasinya banyak banget. Pokoknya semua review jangan gampang percaya sama review yang dikit-dikit ini banget, itu banget. Karena percaya berarti orang yang review dia nggak punya perbendaharaan nggak punya perbendaharaan cewek. Oke. Perbendaharaan kata yang kaya untuk mewakilkan perasaan dan taste buds-nya. Taste Jadi- buds itu apa? Indra perasaannya ya akhirnya cuma dibilang aduh ini pedes banget, mantep banget, banyak banget. Terus lu pernah dapat kritikan pedas berarti dari sosial media. Ya Contohnya, contohnya lu kan punya Bansan, lu punya Saper. Ya. Yang paling sering mendapat kritikan yang mana? kalau Bansan itu kritikannya tuh emang human error menurut gue. Oke. Bukan salah Ini gua makan nggak resepnya. apa ya? Lu yang nggak apa-apa lah, memang Enak banget sih, Pek. Sorry banget nih, nggak ada nasi gimana nih? nggak tahu. Lu kan kalau di rumah makan itu pakai nasi kan, Parah, ayamnya. coy. Parah. Iya, jadi gue lupa tadi lu nanya apa? Ada nasi nggak sih? Bukan itu. Kritikan kan datang dari sosial media. Ya. Lu punya Bansan dan Saper. Hmm. Paling banyak kritikan datang kemana? Enggak itu tadi nanyanya. Bansan dikritiknya apa lu nanya? Iya, paling banyak datangnya kemana? Kalau Bansan dikritiknya apa? Oh, Bansan itu lately yang agak nggak stabil itu nasi. Iya. Boleh. Bansan. Nasinya tidak konsisten. Iya, lately nasinya tidak konsisten. Tapi itu kayaknya emang tanda-tanda gue harus beli rice cooker baru. Cuma ya memang kalau misalkan gue baca review-review
Ada yang kadang-kadang bilang nasinya agak kelembekan, nasinya Kurang tegas. kelembekan. Nasinya kadang-kadang ada yang keras, ada yang dapat kayak nasi-nasi yang mungkin kalau di rice cooker ada yang pinggir-pinggir yang kering-kering, mungkin ada yang dapat itu. Ada yang bilang nasinya kok kedikitan nggak sebanyak biasanya gitu. Kayak mostly yang gue baca reviewnya kalau untuk Bansan tuh di nasi gitu. Yang ya itu adalah PR buat gue juga. Ya mungkin bisa jadi karena rice cookernya, bisa jadi memang anak dapur gue kurang disiplin. Itu sih kalau Bansan, sisanya sih enggak sih, kayak untuk rasa alhamdulillah sih aman. Rasa sih, kenapa gue sebagai advokat, rasa sih jangan ragu. Rasa sih roso. Roso. Iya Sedap gitu. sih, Bansan. Kalau saper itu Nggak ada lah, nggak maksud gue kan, nggak sekarang gini. Sorry gue potong. Proper burger aja, itu tuh gue setuju sama namanya lagi. Karena proper, patty-nya proper, rotinya proper. Iya. Gue memang ya burger ada banyak banget lah. Maksud gue burger di Cipete dan Fatmawati dan Cilandak itu ada 73 toko. 73 tuh. 73 ke toko. Waktu itu ada teman gue yang akhirnya bertanya, kenapa lo bikin burger lagi? Mendingan lo jual hotdog kayak atau apa gitu. Terus gue bilang, aduh tapi burger tuh emang udah jadi cita-cita gue dari awal gitu. Jadi gue ingin menyampaikan pada dunia si proper cheeseburger gue ini, yang ini bentuknya nggak proper lagi tapi. Enggak, tapi rasanya proper, hancur. Terima kasih ya. Wah parah. Gue sedikit berbagi kali ya, gue potong cerita lo ya. Jadi waktu gue diundang ke Bansan, Bansan, Saper Saper. pertama kali, yang ada Candika, Mami Nicolin segala macam, Ana. Gue tuh pengen teriak, Pek. Gue pengen gebrak meja. Ya nggak apa-apa. Serius gue, itu enak banget, Pek. Itu enak. Lu liat gue bengong kan? Lihat Lu kan. liat gue bengong kan? Kayak, Lo bengong kan gue masukin video Instagram oh iya gue. benar, lupa gue. Itu ada buktinya tuh, Danang zone out, matanya kayak udah hitam semua, dia makan daging doang sambil ngangguk-ngangguk. Gue dari jauh kayak Itu gue pengen gebrak meja, enak, Pek. Kayak ini tuh nggak bisa, bukannya ya lu tahu gue sama lu jujur aja gitu ya, nggak enak, Pek. Enak gitu. Gue tuh bisa ngomong nggak enak sama lu jujur gitu. ya lo kan dulu bilang ayam gue nggak enak. Yang mana? Ayam ini ayam saper, lo bilang lo Iya. kurang, lo nggak suka ayamnya. Nah sekarang enak, Oh, sudah improvisasi. sudah improve. Ya. Nah terus maksud gue segininya aja tuh masih dapat protes gitu. Ya. Kadang-kadang orang kan punya ekspektasi masing-masing. Oke. Orang punya ekspektasi masing-masing, orang punya favorit makanan masing-masing, punya taste palette, punya selera makanan yang berbeda-beda. Jadi mungkin ketika dia baca review burger terenak di Jakarta misalnya, terus kayak dia kan baca, masa iya nih burger terenak di Jakarta? Dia datang dengan ekspektasi yang sangat tinggi, terus pas dia coba, oh gini doang gitu kan, bisa aja gitu. Jadi sebenarnya kan ya memang selera makanan, gue juga nggak bisa maksa orang-orang untuk bilang makanan gue enak atau kayak membandingkan makanan gue dengan makanan favorit mereka gitu. Tapi at least buat gue sih, kalau misalnya itu tidak enak, apalagi untuk sosial media sekarang ya, kayaknya apalagi di era pandemi kayak gini, kurang-kurang sih nulis yang jahat-jahat gitu. Gue nggak ngerti maksud lu nulis yang jahat. Gue nggak jual. Ya enggak, maksudnya beberapa teman-teman gue yang memiliki bisnis F&B juga lately tuh lagi lumayan mempermasalahkan soal komen-komen dan review-review buruk orang-orang di sosial media gitu. Ini buruk karena buruk atau sotoy? Karena kan gini, gue ngerasanya orang sekarang komentar kayak seakan-akan paling paham gitu. Memang, betul. Kayak dia baru nonton Food Wars, Oats Christmas gitu ya. Kita kan masak itu Food Wars. Oh iya benar. Iya benar. Kita tuh kayak orang itu baru nonton Food Wars terus tiba-tiba dia merasa di atasnya Gordon Ramsay. Mengerti gitu, ngerti nggak maksud gue? Kan Iya, ada iya. orang-orang kayak gitu kan. Ya. Jadi makanya gue tanya, ini sotoy atau emang bener? Angkat dulu lah. Angkat.
Assalamualaikum. Bang di mana bang? Di telepon handphonenya mati barusan bang. Ditungguin bisa ditungguin. Oh ya udah ya buat skrip aja dulu. Enggak gini. Begini, kalau misalnya Bikin skrip apa sih? lu bikin skrip apa sih? Bukan. Skripsi. Nah, kalau buat di sini, waduh, bisa. Ya di sini aja lah. Tahu. Ya, sedapatnya Bang Candika kemari dah. Kalau jadi kita tunggu. Nggak ada rencana. Kalau jadi kita tunggu. Kalau enggak, ya. Lo mau dijebak bikin konten? Ya. Udah sini yuk, jalan. Breng. Nggak usah sekarang bikinnya juga nggak apa-apa. Kita temenin. Apa? Gak apa-apa, kontak juga. Oke, gue mandi sekarang. Bye. Oke, bye. Apa? Oke, gue mandi sekarang, bye. Di sebelah. Ya udahlah, punya back sound bagus lah. Oke. Maksudnya oke kita berarti lanjut. Nih, ini adalah bentuk cinta kasih gua ke lu, Pak. Petinya hari ini kegosongan. Iya, gue nggak bisa agak ngeliat sih dari sini. Tapi begitu gosongnya selesai, itu daging yang gua kenal. Kenapa lu bisa bikin kayak fuck? Kenapa lu bisa bikin benda anjing? Gue nggak tahu lagi. Gue bener-bener nggak tahu Nang. Karena ada sebuah ikatan antara gue dan sapi yang gue tahu. Jangan tawa dulu. Anjing. Beneran ini. Okay. Ya maksudnya kayak ada ikatan antara gue dan sapi di mana kayak gue tahu lagi gue harus ngapain lu gitu. Kayak apa ya? Kayak gue tahu nih kalau misalkan daging kan memang enak luarnya kalau agak crusty gitu, ada kayak bagian-bagian yang garing-garing, tapi gue minta maaf kalau itu kegosongan. Nanti akan saya sampaikan kepada anak dapur saya ya. Tadi bukan gue yang masak. Ya, tapi gue percaya itu lahir dari berlatih sih. Kayak gue terbiasa memasak dan berlatih. Ya lo tahu Your Personal Chef? Ya. Itu adalah salah satu usaha gue yang akhirnya membuat gue laki-laki Prambors. Iya bener lagi. Yang akhirnya kan gue bikin catering itu sendiri 2 tahun. Ya udah itu membiasakan gue dalam 2 tahun memasak terus setiap hari. Kayak ya latihan aja gitu. Jadi akhirnya itu juga membuat gue terbiasa untuk masak nggak pakai resep. Jadi kayak gue ngelihat aja tuh gue udah tahu takarannya berapa. Ya kan semua orang ya, mau musisi, mau sisimu, mau ish. Ya intinya semuanya kan bisa ahli, semuanya bisa cinta kan, semuanya bisa jago ya gara-gara banyak latihan kan. Lu silat, lu nyanyi, lu main bola, lu kan atlet youth. Gitulah. Jadi kalau lo nanya kenapa bisa kayak gini rasanya, ya jawabannya karena terbiasa sih. Jadi gue tahu dia tuh harus diapain. Tapi masih dapat protes. Iya. Yang paling pedes yang tadi lo bilang kurangin lah komentar pedes gitu. Yang soto ya apalagi gitu. Paling pedes apa? Gue sih nggak pernah dapat komentar yang pedes karena makanan gue. Palingan tuh hal-hal minor. Tapi misalnya ini dipakai untuk rating ojek online gitu. Misalnya ratingnya cuma 1. Terus gue kayak astagfirullah kenapa sih 1? Pas gue cek, iya nih 1 bintangnya. Bisa bintang 1. Gue kan kayak buset kenapa ya Pak dagingnya masih mo gitu kali pas digigit, gue gak ngerti kayak kenapa bintangnya 1. Tapi ternyata pas gue baca iya nih burgernya agak kempes, gue makan di rumah agak kempes, gak kayak foto lah. Pastilah kalau masalah agak kempes mah pasti lu bandingin sama foto. Ya yang namanya foto buat jualan kan harus dibikin semenarik mungkin. Ya walaupun tidak terlepas ya harusnya tidak sejauh itu perbedaannya ya. Cuman kan
maklum lah fisika, gravitasi, tekanan gitu. Jadi kalau agak kempes ya udah. Tapi maksud gue itu adalah hal yang harusnya jangan bintang 1. Biasa aja. Lo kasih bintang 3, gue masih nggak apa-apa lah. Oke, salah gue misalkan terlalu gepeng apa gimana. Bintang 1 tuh nggak masuk akal. Minimal kan lo mempengaruhi algoritma jadinya. Mungkin nggak kalau ternyata dia melakukan itu untuk membuat dirinya merasa lebih baik daripada lu, karena kan dia berkomentar seakan-akan Ya bisa aja. I own you. Bisa aja pun sebenarnya kalau komen-komen kayak di rating ojek online itu kan anonimus ya. Tapi kalau kayak review-review Instagram tuh ada yang satu gue inget, gue lupa tapi namanya, intinya dia bilang dia ngasih bintang 2 lah ceritanya di Instagramnya. Terus dibedah nih satu-satu. Ini apa? Bansan sabar. Sabar, oke. Misalkan dia bilang aku pesen yang roasted, ini baconnya kematangan bla 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 bla. Satu roasted nggak pakai bacon lagi. Betul. Itu tenderloin. Iya. Jadi mungkin di otak dia kalau bacon kan warnanya masih merah tua pink gitu deh kan. Di kartun. Aduh, kamu makan aja Krabby Patty, jangan beli Supper dah kalau maunya yang emang bentuknya kayak animasi. Terus ya udah, yang namanya si daging tenderloin gue dipotong tipis-tipis. Ya memang kan warnanya jadi agak coklat tua, tapi gue juga jamin gak abu-abu juga gitu. Terus dia bilang saus cocolannya ini ada apa ya dia bilang? Mushroom, ini mushroom sausnya kemanisan. Gak ada mushroomnya lagi, itu kan saus buat roasted. Gue kan sweet onion kan, pakai bawang bombay. Tapi dia bilangnya ini saus mushroomnya kemanisan. Itu kan bukan saus mushroom gitu. Jadi intinya lu nggak tahu apa-apa lagi, tapi sok komen mushroomnya kemanisan, baconnya kematangan. Tapi yang dia bilang tuh nggak ada semua di menu gue. Jadi kayak dia komen pedes, tapi dia nggak tahu yang dia komenin apa, dan banyak orang-orang yang kayak gitu. Meanwhile di era seperti ini ya semua pengusaha F&B lagi struggling, ada aja pasti orang yang mungkin mau baca terus langsung kayak ih Sapri nggak jadi kesana gitu. Banyak banget pasti yang kayak gitu. Dan sebenarnya somehow membaca komen-komen seperti itu tuh bukan kebiasaan gua, dan menurut gue juga nggak perlu. Gue akan mengambil input yang memang gue tahu itu bisa dimasukin ke dalam dan gue aplikasikan apabila memang itu bisa membuat Supper lebih baik. Kayak tadi lo bilang dagingnya kegosongan, pas gue ngintip iya lagi agak kering gitu sebenarnya, kelihatan gitu lapisan luarnya agak abu-abu gitu. Jadi sekali lagi gue minta maaf, tapi itu kan input yang nyata gitu, dan itu benar adanya. Jadi gue bisa bilangin ke staf dapur gue, tadi dagingnya gini nih, besok dicek lagi ya gitu. Itu kan lebih apa ya, lebih enak gitu. Ketika lo tahu apa yang lo komenin, ya Danang tahu daging yang biasanya Danang makan, makanya lo bisa komen seperti itu. Kalau lo nggak tahu, nggak usah ngomong macam-macam lah. Itu sih intinya. Jadi intinya kalau lo mau berkomentar, lo harus punya fondasinya. Apa itu perlu sekarang? Maksudnya? Iya, apa perlu fondasi itu sekarang gitu? Untuk menurut lo, untuk berkomentar, karena kan kadang-kadang kayak tadi yang gue bilang, jangan-jangan orang berkomentar cuma buat merasa dirinya lebih baik. Ya gue nggak tahu ya tujuan komentarnya apa. Mungkin tujuan komentarnya untuk menarik perhatian. Mungkin tujuan komentarnya karena gue yakin untuk orang yang berkomentar, biasanya tameng-tameng orang yang suka komentar kayak gitu, ya ini kan bisa buat input supaya kedepannya lebih baik bla 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 bla. Tapi gue percaya orang yang emang bener-bener pengen ngasih input, mereka tuh akan ngomong baik-baik. Mereka akan DM. Gue banyak dapat DM kayak, Kak hari ini ayamnya nggak sekrispy biasanya bla 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 bla, dan gue akan minta maaf. Pasti gue akan minta maaf, lo sudah meluangkan waktu lo, tenaga lo, dan uang lo untuk memberi Supper, dan ternyata misalkan tidak sesuai ekspektasi lo, gue akan minta maaf. Dan di beberapa kasus gue suka kayak
boleh nggak aku minta alamat kamu, aku bikinin yang bener, semoga sesuai ekspektasi. Ah. Sering kok gue kirimin kayak itu bansan, misalkan ada yang fotoin Kak nasinya kayak bubur gitu, maksudnya nasinya lembek banget, yang kalau dipotong tuh jadi kayak lontong gitu loh. Gue bakal kayak, aduh gue minta maaf banget, gue minta alamat lo, gue kirimin yang baru ya. Gue sering kayak gitu, dan menurut gue itu tidak akan merugikan gue. Kepercayaan orang tuh mahal soalnya, jadi kayak gimana caranya mereka nggak kapok dan mau makan lagi sih kalau gue ya. Ada nggak yang akhirnya ribut di kolom komen gitu, Pek? Gue masih deep down gue masih merasa dan percaya bahwa Bansan dan Saper tuh tidak seterkenal itu, bukan kayak lumayan. Okay. Ya gue juga masih mainnya di Cipete doang. Gue ngerasa kayaknya jin gue bertahannya emang di sana deh gitu. Yang suka lo kirim-kirim gitu deh. Ya enggak, tapi intinya gue bukan Bittersweet by Najla. Lo tau nggak? Iya kan? Gue bukan Geprek Bensu. Gue bukan Taichannya Okin gitu. Jadi emang semakin terkenal lo, ya lo ngerti lah kan, lo Danang The Comment, Danang masuk TV kan, jadi kayak semakin lo terkenal semakin banyak komen-komen jelek kan, ya itulah maksud gue. Gue percaya Bansan dan Saper itu memang punya penggemar tapi memang yang militan gitu, maksudnya bukan militan tuh kuantitas, setia. Jadi memang penggemarnya tuh cukup setia sih. Nah berarti kayaknya nggak ada masalah buat Bansan dan Saper di 2020 dan 2021 ini dong? Ya masalah standar lah yang dihadapi sama semua perusahaan makanan lain gitu. Pasti menurun dari mulai sales dan omset dan segala macam. Masalahnya kalau itu mah itu sih. Gue mau ngeluh masalah lain dong. Ya udah boleh. Ya udah. Harus ini nggak sih? Maksudnya nggak harus tentang bisnis gue kan? Nggak harus kan, gue penasaran aja karena kan tadi kan yang dibawain pertama Saper. Oh iya sih. Abis Saper dan Bansan lu kan termasuk yang growth-nya cepet banget, Pek. Lu tuh termasuk makanan hip, tau gak lu? Gue tahu banget itu bikin lu. Iya, tapi gue nggak punya kacamata dan angle untuk melihat itu gitu. Maksud gue hip gitu. Lu tanya anak-anak hip, tahu nggak Saper? Tahu. Anak-anak hip Bansan tahu nggak? Tahu Bansan. Tahu Bansan nggak, Jan? Tahu. Ezra tahu nggak? Tahu. Tadi disebut. Iya enggak maksud gue, mereka pernah nyoba gitu, mereka ada yang pernah jauh-jauh. Gue tuh pernah ngobrol sama orang, terus karena gue pakai kaos Bansan itu juga deh. Oh ya? Dia bener-bener kayak, wah gue pengen Bansan dari kantornya di Sudirman, dia tuh jalan naik MRT turun di Bansan. Gue suka sedih deh dengerin cerita-cerita kayak gitu. Kenapa? Ya nggak apa-apa ya, terharu aja, sedih in a good way. Maksud gue kayak sampai ada orang yang niat kayak gitu. Bahkan tuh ini bener-bener baru terjadi. Intinya ada akun Just Tip gitu. Just Tip. Jadi ceritanya ini ada satu orang ini, admin ini tuh anak Bekasi. Dia ngepost, ini yang mau beli, intinya dia Just Tip Bansan sampai Bekasi. Karena kan Bansan ke Bekasi nggak nyampe kan. Ya udah, jadi kayak dia DM gue kayak, iya Kak, aku udah dapet sekian puluh pesenan nih karena mau beli Bansan, tapi mereka rumahnya kejauhan gitu. Kan gue kayak, itu rasa lu gila sih, tapi gila. Maksudnya perasaan gue kan? Enggak, rasa yang lu sajikan tuh emang gila sih. Makanya gue tuh penasaran apakah ada yang nggak ada komentar yang nggak enak gitu. Karena ya maksud gue akhirnya rasa yang di lidah mengalahkan apa yang pengen diucapkan sama lidahnya gitu. Ada satu brand ayam goreng. Tiba-tiba mereka mengeluarkan menu chickenan ban. Terus dari gue sih jujur aja ngelihat penampilannya kayak oh ya udah. Chickenan ban nih emang makanan common atau? Makanan common. Common. Memang ada, bahkan di Jepang juga ada chickenan ban gitu. Tapi satu hal yang gue yakin nih orang ngikutin gue, karena lo cari dimanapun chickenan ban nggak ada yang toppingnya tobiko. Oh itu lu banget sih. Itu cuman gue. Gue kayak even dimanapun, even kayak di restoran-restoran yang menyajikan chickenan ban, kan ya banyak lah orang yang restoran-restoran yang menjual
autentik makanan Jepang adalah menu chicken nanban. Nggak mungkin ada. Sementok-mentoknya ya topping inilah, topping daun bawang gitu. Tapi yang pakai tobiko itu tuh gue yakin gue yang Gue mulai. lupa lo ngasih tobiko tuh karena asamnya atau apa gitu, lo cerita gurihnya. Teksturnya sih. Teksturnya sama ada umami amis-amis sedikit telur ikan ya gitu dia. kan. Ya itu. Nah terus ya udah. Nah terus si brand ayam goreng ini dia bikin chicken nanban atasnya tobiko. Gue langsung kayak lo ngikutin gue lu gitu. Tahu gue. Seneng gak lo? Itu kan prestasi lo. Iyalah, seneng lah. Lo kan ada ini, lo tau gak sih ada sebuah brand. Ada jinglenya. Nan ban, chicken nan ban. Sorry. Gak usah ditangkepin ya. Terus iya bang. Terus ada sebuah brand dengan logo yang mirip banget kucing juga. Tahu kan? Iya gua tahu. Terus ini ada dua, ada yang di Jakarta, ada yang di Malang. Yang di Malang yang gua tahu. Yang di Malang sinting sih. Even seragam karyawan gue disamain. Iya, itu gua Setopi-topinya disamain. Terus gue di blok Instagramnya jadi gue nggak bisa ngintip lagi. Ya udah nggak apa-apa. Dan di Malang anyway. Dan sebenarnya gue nggak akan mempermasalahkan siapapun yang ngikutin gue karena gue yakin Quality. rasa gue nggak ada yang gantiin. Gue setuju sama itu sih. Iya, jadi ya nggak apa-apa. Dan gue percaya semua orang punya rezekinya masing-masing. Gue juga adalah orang yang gue kasih tahu semua resepnya ke karyawan gue tinggal. Lu mau lo tiru, mau lo jualan di kampung lo, gue terserah di tempat lo tinggal. Gue nggak ada masalah karena gue yakin semua orang punya rezekinya masing-masing. Gitu. Jadi ketika ada brand yang meniru, ketika ada menu-menu yang mirip, gue sih silakan aja karena ya itu tadi gue percaya semua orang punya porsinya masing-masing. Terus si brand ini yang di Malang kan udah ekstrim banget lah. Yang di Jakarta tuh juga ada. Dia hadir, deng. Ya tapi kebetulan mungkin memang banyak duitnya, jadi banyak cabangnya. Langsung. Iya. Namanya Bandet. Kan ada Sun atau Banmam. Enggak. Bandet tuh tadi. Bandet. Jadi dia itu punya menu 2 ayam 1 daging. Sama persis sama Bansan. Dong. Yang satunya juga chicken nanban, yang satunya ayamnya pedes, yang satu dagingnya truffle. Persis banget, tapi gue juga akhirnya gue penasaran, gue sempet beli sekali, cuman kayak oh ya udah enak-enak. Tapi ya bukan saingan gue. Gitu. Lah harganya lebih murah gak? Beda-beda tipis lah ya, kayak 35, 38, gue kan 40 gitu. Iya lebih murah. Ya. Itu penting goceng soalnya sekarang. Lumayan. Kayak tapi kan kok yang gua nggak percaya adalah lu punya keluhan lain sih. Kenapa? Iya maksud gua lu udah kayak apa tuh maksudnya? Aku penuh. Ya aku penuh, tapi kan sekeliling aku masih banyak yang goblok. Akunya sih baya-baya aja. Yang lainnya nih, sampai kadang-kadang gue suka ada di bergelut dengan kepala gue sendiri. Ini gue yang gila, gue yang rese, gue yang sok perfeksionis. Apa emang orang-orang sekitar gue tuh anjing-anjing gitu? Buat mereka jangan-jangan iya. Bisa jadi, enggak ya gue juga tidak mempermasalahkan itu gitu. Kayak gue bekerja, gue kan juga anak kantoran nih, anjay. Keren. Yoi. Keren. Ya gitulah, menurut gue nggak fair kalau kita membandingkan kinerja angkatan kita sama angkatan sekarang atau angkatan bawah. Itu menurut gue nggak adil. Lo nggak bisa ngomongin kayak dulu gue gini sekarang lo gini aja nggak bisa gitu. Menurut gue itu nggak valid untuk dilakuin karena ya ngebanding-bandingin ya beda generasi beda tempaannya lah. Tapi kok makin kesini tuh gue nggak ngerti deh apakah si brand ini atau apakah first graduate dari generasi ini memang yang seperti sering dikeluhkan di sosial media gitu, bahwa misalkan si Gen Z ini tuh adalah generasi yang gampang burn out, adalah generasi yang mudah menyerah, DKK gitu. Yang dari kemarin menjadi perkara gua tuh masalah waktu. Maksudnya masalah orang menyelesaikan pekerjaannya dengan timeline-nya, deadline-nya masing-masing. Itu tolong dilakukan dengan baik gitu. Sesimpel gini. Jadi kemarin itu ada intinya gue diminta untuk menginterview seorang direktur TV, direktur sebuah perusahaan TV lah. Jadi memang gue itu kan siaran jam 1. Terus
memang direktur ini meminta di interview jam 10:30. Berarti sebenarnya walaupun naiknya di jam gue, sebenarnya itu bukan gue yang harus ngerjain, itu harusnya gue yang ngerjain ya. Naiknya di jam lu ya lu harus yang ngerjain. Harus gue yang ngerjain. Oke deh, fine. Emang itu kerjaan gue misalnya. Itu aja kan gue udah 404 error not found dong. Iya sih. Kayak Iya sih. gimana ya? Kenapa sih gitu? Kayak apa yang salah? Terus kalau gue marah, gue yang dibilang galak, gue yang dibilang gak kooperatif. Kan enggak. Iya. Kayak logikanya di mana? Mbok, ya. Iya. Lo hubungi gue dari pagi, oke. Gue masih bisa menyesuaikan jadwal gue lah gitu. Tapi kalau lo menghubungi gue 10 menit setelah waktu yang seharusnya gue bekerja, itu kan udah aneh. Itu contoh satu. Mungkin dia tahu lu anak DKV kali. Apa tuh maksudnya? Loh, kan anak DKV kan pokoknya deadline-nya kemarin ya. Oh. Nggak, tapi intinya gini, mau gue anak DKV, mau gue anak petani, mau gue anak pejabat. Kalau gue disuruh kerja 10.30, lo hubungin gue sebelum 10.30, bukan setelah 10.30. Oke, ya udahlah, mungkin itu karena miskomunikasi atau request Pak Direktur atau apa, ya udahlah, oke kita lupain. Terus ada lagi nih, kemarin gue diminta untuk menjadi juri sebuah acara, juri acara yang cukup besar. Terus ya udah, Kak, besok juri kita taping Zoom jam 1 siang, kita brief dulu jam 11. Jam 11, oke. Tapi jam 11 ya, soalnya jam 12 aku udah VO gitu. Gue udah ngomong gitu. Terus dia kayak oke, udah jam 11 gue tungguin. Tidak ada kabar. 11:30 gue tungguin. Gue sengaja gak mau nge-reach duluan. Gue pengen tahu kalian bertanggung jawab gak sama kata-kata kalian. Gak dihubungin gue sampai jam 12. Padahal jam 12 gue harusnya udah VO. Gue chat jam 12. Ini jadi brief gak sih? Terus bilang, oh masuk aja Kak, ini linknya. Terus yang pas gue masuk link, orang udah standby. Kok lo gak ngasih gue capek. Kayak ya jam 11 lo kasih linknya ke gue dong. Bukan pas gue nge-reach lo baru, oh ya udah Kak masuk aja. Nggak gitu caranya. Terus kalau gue masuk, itu kan jamnya harusnya gue VO. Jadi kan kerjaan gue berantakan semua. Belum lagi image lu, Genus telat. Baru kepikiran si anjing baru kepikiran. Nah, ya udah nih. Ya soalnya gue gak pernah mikirin soal image, itu terserah gitu. Terus nice. Ya udah nih, gue udah masuk, udah briefing. Oke, kita jam 12:30 standby ya Kak. Oh 12:30, berarti kayak berapa belas menit lagi dong, kan emang harusnya jam 1 kan. Jam 12:30 udah hadir nih semuanya, juri-jurinya, pesertanya. Bahkan ada juri-juri yang gue yakin jauh lebih sibuk dari gue. Terus hadirlah nih si tuan rumahnya yang menyelenggarakan acara. Dia hadir dengan keadaan yang sangat amat tidak siap dan tidak proper. Dia gak punya mic. Maksudnya semua peserta, semua juri siap dengan minimal mic kayak gini deh, ya kan? Dengan lighting yang kita punya. Jadi si pembawa acaranya, si tuan rumahnya gak punya lighting, gak punya mic, koneksi internet jelek. Itu kan gue nanya, mana lighting lu? Lagi dipakai Kak buat syuting yang lain. Yang syuting yang lain itu gak sepenting si acara ini. Karena acara ini promonya gila-gilaan, hadiahnya gede, pesertanya banyak. Jadi kayak kenapa lo pakai lighting itu untuk acara lain, gue gak ngerti. Terus MC-nya ada 2. Kenapa gak dikasih mic? Dia cuma ada di ruangan dengan suara gaun, dengan gambar yang gelap, dan di briefnya juga gak jelas dan ngaret. Jadi kayak udah disuruh standby 12:30, jam 1 belum mulai itu acara. Gue udah bilang sama panitia, gue jam 3 cabut karena gue jam 4 harus jaga kasir saper. Udah jam 3 lewat, ya acaranya masih 1/3 lagi lah. Gue bilang di grup, gue nggak bisa, gue harus syuting. Ya Kak maaf telat gini segala macam. Terus itu kan lomba yang ada pesertanya, di mana semua peserta punya waktu untuk beradu, memperlihatkan kehebatan mereka. Bukan membangun candi, membangun image. Iya. Mereka punya waktu, dikasih waktu 3 menit, tapi semua pesertanya lebih dari 3 menit, sampai gue yang harus chat di grup panitia kayak, cut ini udah kelebihan, cut ini udah, intinya kayak kenapa sih
Itu kan lo bikin acara yang udah ada rundown-nya, lo ikutin dong rundown-nya. Lo untuk apa bikin rundown kalau lo nggak ikutin? Hal-hal yang kayak gitu loh, Nang. Gue tuh sudah lelah sekali bekerja bersama orang-orang yang bahkan tidak bisa menjalankan hal-hal yang paling dasar. Iya kan? Iya. Ngerti Iya, kan? paham. Sementara lu membangun semua nenet. Gila pandangan lu. Iya, sementara lu menjalankan semuanya kan berdasarkan hal-hal mendasar Iya. yang lu kuasai. Iya, lo Iya. nggak perlu sekreatif itu, lo nggak perlu pakai bikin kayak green screen CGI apa. Itu kan kayak hal paling fundamental gitu waktu lo dalam sehari-hari gitu. Jadi ketika lo menggeser-geser waktu orang tuh menurut gue tuh itu nggak bisa dimaafin. Untuk lo yang suka show up terlambat, nggak bilang-bilang, atau suka cancel last minute, itu kasta lo turun banget sih di mata gue. Gue tuh soalnya lumayan strict sama waktu. Gue melek deng, even gue nggak hari itu nggak ngapa-ngapain ya, tapi gue melek tuh gue udah tahu, oh jam 8 gue makan, oke, gue males-malesan aja tuh gue stopin. Iya. Males-malesan gue, padahal males-malesan gue stop untuk gue nonton. Iya, Tapi tapi kan beda. Iya. Gue tahu kapan gue harus nonton, gue tahu kapan gue harus mandi, gue tahu lah udah ada ininya sendiri gitu. Jadi itu pun di hari yang gue kosong, apalagi di hari yang gue kerja. Gue melek, oke, jam 7 gue harus ketemu Danang, berarti gue harus dari Saper 6:30, berarti gue harus jalan minimal jam 6, berarti gue harus sampai Saper jam 2 karena gue 4 jam kerja, berarti gue dari Prambors 1:30, berarti gue nyampe Prambors jam sekian, berarti gue berangkat ke Prambors jam sekian, gue harus selesai mandi jam sekian, gue harus selesai sarapan jam sekian, gue selalu hitung mundur apa yang gue lakuin. Gue gak minta lo se-freak itu, tapi gue hanya minta ketika kita janjian jam berapa, lo show up, lo tepati waktu lo tepati waktu gue gitu. Kalau misalkan ada istilah lebih baik menunggu daripada ditunggu, enggak lagi, mendingan gak ada yang nunggu lagi sebenarnya. Setuju. Misalkan lo janjian jam 12, lo show up jam 12 kurang 15, itu kan nggak nunggu namanya. Itu 15 menit itu adalah waktu bonus di mana lo bisa main HP. Iya. Kalau lo meeting, lo bisa review bahan meetingnya, lo bisa lebih siap ketika lo meeting. 15 menit itu lo bisa pakai untuk WhatsApp, aku udah sampai, atau lo telepon nyokap lo, aku udah meeting. Jadi ketika lo lagi meeting, lo nggak sibuk ngetik kabarin orang, Iya. lo bisa present sama apa yang lo lakuin. Iya. Itu kan berarti kan 15 menit itu tuh bukan nunggu, 15 menit itu tuh bonus supaya lo lebih relax, lo bisa lebih siap melakukan apa yang harus lo lakukan. Ini menarik sih, soalnya jangan-jangan waktu itu berlalu begitu saja buat orang-orang zaman sekarang kali, Pak. Karena coba nih, sekarang ini 5 menit itu panjang kan, Pak? Panjang lah, apalagi lo orang radio, lo tahu lo apa yang bisa lo lakukan dalam 3 menit. Nah, mungkin buat orang-orang yang scrolling enggak. Ya bisa jadi. Bisa Mereka jadi bisa kan. menghabiskan 2 jamnya hanya untuk ngeliat FYP TikTok. Karena kan waktu Iya loh, orang-orang di sekitar gue tuh bisa kayak zone out. iya. Hah, udah 2 jam, padahal Nggak, cuman kayak tak. Maksudnya waktu tuh terbang begitu aja gitu. Buat mereka, jadi waktu kan menurut gua waktu nggak bisa dikotakin ya sekarang ya. Ya. Buat lu, buat gue, buat orang lain itu beda. Mungkin penyebabnya itu kali. Sehingga lu tidak bisa ketemu sama orang-orang yang kayak gitu. Solusi dari lu apa berarti? Soal Karena waktu. lu akan ketemu sama orang seperti itu banyak loh. Karena sekarang eranya begitu. Ya. Semuanya berlalu begitu cepat. Solusi dari gue sudah pasti gue tidak akan bisa mengubah tabiat orang, tapi Ya, mungkin gue bisa oke. mengingatkan. Kayak misalnya gue meeting jam 10, jam 9 gue akan chat, nanti jam 10 jadi kan gitu. Jadi gini-gini segala macam on time kan gitu. Gue suka kayak gitu. Misalnya iya kok Kak gini, oh ya udah gue aman gitu. Gue rasa orang yang suka mengabaikan waktu, mereka tidak pernah disakiti atau kehilangan sesuatu karena kekurangan waktu. Wah. Waktu terus berlalu. Dus. Didi Riyadi, Elemen. Iye, apalagi untuk orang-orang yang seperti gue, segar sekali nih, masih baru aja ya ditinggalin bapak gua. Kan maksudnya apalagi di era pandemi kayak gini banyak banget orang yang ternyata waktu nggak nungguin gue lagi, ternyata ya orang sakit pergi aja. Lo pikir lo punya waktu, ternyata enggak. Lo pikir lo ditungguin alam semesta, ternyata enggak. Jadi ya pinter-pinternya lo
memanfaatkan waktu aja sih. Gue nggak bisa ngasih solusi buat lo yang suka tidak memperhitungkan waktu. Gue juga tidak mendoakan lo dikhianati waktu karena lo kehilangan ini itu. Tapi ya at least lo punya mindset semua orang tuh punya timeline-nya masing-masing. Jadi jangan sampai lo kelewatan rezeki lo. Karena semuanya tuh detailnya udah ditentuin. Kayak Loki, satu berantakan buyar semua timeline-nya, multiverse. Ada Loki bentuk buaya, ada Loki anak kecil, ada Loki yang perempuan gitu. Wow. Gitu nang. Keluhan lu waktu ya, susah sih zaman Keluhan sekarang. gue waktu sih. Zaman sekarang susah sih, karena semuanya serba cepat, semuanya serba abai. Iya, tapi ya mungkin keluhan gue itu karena itu yang paling banyak dilupakan sekarang. Maksudnya apalagi dengan apalagi sekarang ya mungkin 1,5 tahun 2 tahun ini kita sudah terbiasa WFH, udah kebiasa semuanya mobile. Jadi ya makanya gue sempat ngomongin ini juga di podcast gue sama Mario, ngebahas soal orang-orang yang di 2 tahun ini banyak ngeluh burnout, overwork dan segala macam. Ya karena lo tidak memanfaatkan waktu lo dengan baik. Lo kerja di rumah, sama lo kerja di kantor. Harusnya kan timingnya bareng. Maksudnya sama-sama 9 to 5, 8 to 5. Cuman karena lo ngerasa lo di rumah, lo bisa santai dulu deh. Ngopi dulu deh. Netflix 1 episode bisa kali ya. Jadinya akhirnya semuanya ngegeser-geser-geser. Lo jadi kerja sampai tengah malam. Yang harusnya lo jam 5 tuh harusnya udah selesai. Lo bisa main, lo bisa nonton, lo bisa sama keluarga lo bisa sama pacar lo, temen lo. Tapi karena lo ngegampangin waktu, akhirnya lo dimakan sama waktu. Jadinya lo nya nggak kuat. Waktu tuh emang makhluk tua yang paling egois. Karena dia nggak pernah nunggu orang ya. Iya. Dia jalan terus ya. Dia jalan berterus. What's creepy? Ya. Gitu deh nang. Gue nyangkutin. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak Gitu bisa. deh. Oke.